mempertahankan pH. Terus di sini ada yang namanya buffer asam sama buffer basa. Kalau buffer asam sama buffer basa itu apa aja? Buffer asam itu kayak gimana? Buffer basa itu kayak gimana? Bentuk larutannya atau apakah? Kalau bentuk larutannya kayak gimana? Tapi sepertinya kalau kita coba ini Ma dan basa juga Kenapa? Kalau buffer asam dari asam lemah dan basa konjugasi. asam lemah dan basa konjugasi ya. Nah, terus kalau yang buffer basa? Basa lemah dan asam konjugasi. Iya, basa lemah sama asam konjugasinya. Iya. Terus kita kan juga ada tahu ada cara langsung sama tidak langsung. Kalau yang cara langsung itu kayak gimana? Kalau yang cara langsung mencampurkan si asam lemah sama si basa konjugatnya, atau mencampurkan basa lemah sama asam konjugatnya, itu cara langsung di asam lemah terus basa konjugatnya, atau basa lemah dan asam konjugatnya. Nih, yang penting ada lemah-lemahnya. Nah, kalau yang tidak langsung tuh kadang ada yang kuat, entah itu asam atau basa kuat. Nah, kalau yang asam atau basa kuat ini dia harus habis saat setimbang. Karena kalau dia nggak habis, maka larutan itu akan ngikut si asam atau basanya itu sifatnya. Dan ini ngelihatnya itu pakai MRS atau MBS. Atau MBS juga bisa. Ingat ya, kalau yang tidak langsung untuk membuat buffer secara langsung itu harus habis. Si asam sama basa kuatnya itu harus habis. Karena kalau enggak, nanti dia sifat larutannya itu tidak akan menjadi buffer. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Yang pertama di sini ada pasangan dari sistem buffer. Sistem buffer manakah yang benar-benar menjadi sistem buffer? Kalau kalian tahu ya, yang A itu kan KCl sama HCl. KCl sama HCl ini yang ada kalian tahu, HCl itu apa? Asam klorida, asam kuat. Iya, HCl itu adalah asam kuat. Nah, kalau KCl-nya? Garam. Iya, KCl garam. Berarti dia termasuk buffer nggak? Buffer, Kak. Buffer. Kenapa? Karena Karena ada dia garamnya. larutan penyangga yang itu, Kak, habis. Yang habis. Oke. Jadi kalau yang di sini untuk penulisan ini adalah yang berada di bagian sisa. Yang bawah. Atau yang bawah.
Jadi kalau muncul KCl sama HCl, berarti HCl itu masih sisa. Berarti kalau kayak gini, dia larutannya akan bersifat sebagai asam kuat, bukan sebagai buffer. Jadi ini bukan. Ingat ya, jadi kalau misalnya penulisan kayak gini, itu tuh berada di bagian sisa. Jadi kalau di bagian sisa ada asam kuat atau basa kuat, itu pasti bukan buffer, karena dia akan berubah menjadi sifatnya menjadi asam kuat. Itu paham kan? Nah, terus di sini yang B. Yang B ini kan Na2HPO4 sama NaH2PO4. Menurut kalian dia buffer atau bukan? Masuk ke dalam sistem buffer atau kenapa? NaH2PO4 itu asam lemah. Na2HPO4-nya basa konjugatnya. Iya. NaH2PO4 itu adalah asam lemahnya. Kebalik ya? H2PO4. Iya, benar. Jadi gini. Terus kalau kalian pusing, kalian nggak hafal dia tuh asam lemah atau basa lemah, itu kalian lihat aja. Jadi dari di sini kan cuma bedanya di jumlah H-nya kan. Nah, jumlah H-nya ini bisa kalian putuskan kalau dia adalah pasti kalau yang kemarin asam konjugat itu kan pemberian H. Terus kalau yang basa konjugat itu kan pengurangan H plus. Jadi makanya itu kalau udah ada basa konjugat dan asam konjugat itu pasti dia akan menjadi sistem buffer. Jadi yang ini benar ya, yang B. Terus kalau yang HNO2 dan HNO2, menurut kalian ini masuk ke sistem buffer atau enggak? Masuk ke buffer bukan sih Kak? Buffer itu, Kenapa? Kak. Karena kan HNO2 itu asam lemah ditambah KOH basa kuat. Nah, itu berubah menjadi KNO2 tambah H2O. Jadi buffer asam. Iya, benar. Benar ya, karena di sini dia adalah asam lemah si HNO2-nya. Terus kalau yang D? Kalau yang D bukan, Kak. Itu karena H2SO4 itu asam kuat. Iya, benar. Terus yang E? Yang E? Buffer. HCOO-nya asam lemah. Buffer kenapa? Itu garamnya pembentukannya dari kalium hidroksida KOH tambah HCOOH bukan sih Kak? Terus gimana? Terus kan kalau basa kuat sama asam lemah membentuk buffer. Lalu? Kayak gitu, menurut saya HCOOK-nya dari pembentukan dari HCOOH ditambah KOH jadinya HCOOK. Jadi kan basa kuat ketemu asam lemah dari KOH sama HCOOH jadinya HCOOK jadinya buffer. Iya, Basa benar ya. konjugasi. Iya, basa konjugasi. Ini adalah basa konjugasinya, dan yang ini adalah si asam lemahnya. Bener, ini asalnya dari HCOOH ditambahkan sama KOH akan menjadi basa konjugasi atau dari garamnya. Jadi garamnya. Itu mau dicatat dulu? Bisa kebaca nggak Atau Say? sudah tercatat? Tulisan Aing Say. Kalau Baca enggak, kan? ya saya tunggu berapa menit? 1 menit, 2 menit. 1 menit, Kak. Oke. Baca dengan mungkin dari semuanya.
Kak, Ya, ini berarti yang E itu sama kayak A atau beda, Kak? yang E benar, yang E buffer. Jadi yang buffer, yang masuk sistem buffer adalah B, C, sama E. Bukan sama kayak A. A itu bukan. Yang A sama D, A dan D itu bukan. Karena yang sisa adalah asam kuat. Gitu. Sudah selesai mencatatnya? Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke buffer asam. Seperti yang udah kalian sebutkan di depan tadi, buffer asam itu adalah campuran dari asam lemah plus garam. Nah, terus ini biasanya diberi ciri khasnya adalah H. Ciri khasnya adalah A ini, bukan H. Jadi NaA itu berarti adalah buffer asam, Ha itu buffer asam. Terus nilai Ka-nya dapat dari konsentrasi H plus dikali konsentrasi amin per konsentrasi Ka. Seperti biasa, rumus Ka atau gerakan. Terus nanti untuk pH-nya, pH itu juga bisa langsung min log. pH-nya juga sama aja min log H plus, konsentrasi H plus. Atau nanti ini bisa begini, pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi amin per konsentrasi HA. Ini dari persamaan Henderson dan Hasselbalch. Nah, terus sekarang masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini disuruh mencari apa? Disuruh mencari apa? pH. Iya, disuruh mencari pH. Dari apa sama apa? Larutan HC2H32 ditambah KOH. Jadi H3O2 ini adalah CH3COOH ya. Jadi kita tulis saja CH3COOH ditambahkan KOH. Jadinya Jadi CH3COOK menjadi H2O. CH3COOH plus H2O. Tapi karena ada H2O-nya, jadi H2-nya diabaikan aja. Tidak usah dipikirkan. Terus sekarang kita pakai MRS-nya atau MBS-nya. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, di sini kita pakai yang mol ya. Di dalam MBS ini kita pakai mol. Jadi kita harus tahu dulu molnya si CH3COOH itu berapa. 100 ml. Mol 20 milimol. 20 milimol. Dari mana 20 milimol? 0,2 molar dikali 100 mili. Iya benar. 20 milimol ya. Terus KOH-nya 10 ml. 10 milimol. Berarti karena ini adalah buffer asam, jadi kita yang harus habis yang mana nih? KOH. Iya, KOH-nya harus habis. Berarti di sini 0. Berarti saat bereaksi, KOH-nya berapa? 10. Min 10 ya benar.
Iya, 10 milimol. Min 10, Bu. Iya, min 10. Terus kalau CH3COO-nya? Min 10 juga. Iya, min 10. Kalau CH3COK? Plus 10. Plus 10. Ya, plus 10 milimol. Jadi pada saat sisa, CH3COH berapa? 10 10. Ya, 10 milimol. CH3COK-nya 10 mol. 10 mol. 10 milimol ya. Nah, terus kita udah dapat nih si asam lemahnya sisanya berapa sama si garamnya berapa. Berarti kita bisa dapetin konsentrasi H+. Konsentrasi H+ didapetin dari rumus Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Berarti Ka-nya ini kan 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi A-nya, konsentrasi A kita dapat dari sisa. Sisanya si asam kan 10 milimol per volume total. Volume totalnya 100 ditambah 50 per 150 mili. Jadi konsentrasinya berapa? Berapa? 10 dibagi 150. 0,06. 0,067 ya. Satuannya molar. Nah, terus kalau yang di garam, dia juga sama, rumusnya sama, mol sisa per volume total. Jadinya 10 milimol per 150 mili. Jadi sama ya, 0,067 molar. Jadi kita balik lagi ke sini, dikali 0,067 dibagi 0,067. Di sini dicoret-coret. Ini program studi namanya Power English gitu. Jadi sama aja si konsentrasi H+-nya itu adalah 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Jadi kita bisa cari pH-nya. pH-nya berarti min log konsentrasi H+. Jadi min log 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Jadinya berapa pH-nya? 5 min log. 5 min log. Iya, 5 min log 1,76. Jadi nilainya berapa pH-nya? Oh ya, katanya 10.000. Benar nggak? 4,75. Ya, 4,75. Udah selesai. Kayak gini. Silakan mencatat dulu 2 menit ya. Ibu mau tanya, Boleh. itu kan konsentrasi asam per garam ya Bu. Kalau masukinnya langsung ke perbandingan molar aja bisa nggak Bu? Nggak usah pakai perbandingan molarnya. Soalnya kan volumenya itu bakalan sama gitu nggak sih Bu? Iya, volumenya memang sama. Cuman nanti saya takutnya tuh kalian akan lupa untuk yang 6.000 semuanya. untuk hidrolisis. Jadi Oh. kalian nggak apa-apa karena memang sama kan biasanya volumenya. Atau kalian daripada ngitung kayak gini bisa juga kalian tulis aja ini di sini ya, misal daripada ngitung kalian kan malas hitung ya, tapi tulis aja 1,76 dikali 10 pangkat min 5, jadi 10 per 150 bagi 10 per 150. Ini kayak gini nggak apa-apa.
Tulis saja kayak gini nggak apa-apa. Daripada kalian males gitu, nanti baru kalian coret-coret. Daripada nanti kalian lupa soalnya. Ada lagi mau ditanyain? Udah selesai mencatatnya? Udah selesai kamu catatnya? Oke. Saya anggap udah berarti kalau udah diem. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Di sini disuruh menghitung pH lagi, tapi dari apa sama apa? Oke, gimana? Aduh, pemerintah. Gimana nih caranya? Yang pertama itu dicari asam lemah ya Bu ya. Berarti Kf berubah menjadi K plus tambah F min. Gimana? Gimana? Gimana tadi coba diulangi? Kf berubah menjadi K plus F min. HF apa KF? Kf. Karena Kf kan garam. KF berubah jadi K plus ditambah F min. K plus sama F min. Ini? Iya. Terus? Kf-nya 0,45. K plus-nya juga 0,45. F min-nya 0,45 juga atau 0,45 juga, Bu. Coba dibaca lagi soalnya. Ini bukan ya. Yang diketahui apa aja deh? Yuk dicari bareng-bareng yang diketahui apa aja. Yang diketahui apa aja? Molar HF, molar KF, KA, HF, sama setelah penambahan massa NaOH 0,4 gram sama volume 1 liter. Molar HF sama molar KF itu berarti apanya KF sama HF?
Gongin. Gongsi, 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 Apanya? gongsi, gongsi, gongsi. Molar KF itu tuh berarti apa? Konsentrasi, Bu. Iya, konsentrasi. Jadi menyebutkannya jangan molar KF ya, tapi konsentrasi KF. Jadi ada konsentrasi KF, ada konsentrasi HF. Terus di sini ada massa dari NaOH sama ada volume 1 liter. Volume 1 liter ini menurut kalian volume total atau volumenya NaOH aja? Ayo. Menurut kalian ini volume total dari buffernya atau volumenya si NaOH aja? Volume dari buffernya, Bu. Iya. Dia volume dari buffernya ya. Berarti ini adalah volume total. Itu di sini diketahui ada KAHF. Kalau ada KA punya HF, berarti HF otomatis adalah karena HF itu punya KA, jadi dia adalah asam. Iya, dia adalah asam lemah. Dan KF-nya berarti adalah si Garam. iya, KF-nya adalah garam. Jadi jangan memecah garamnya dari K plus F gitu. Jadi kalau kayak gini, kan ini adalah HF yang ditambahkan NaOH. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa aja langsung, karena yang diminta adalah cara cari pH, kita langsung cari H plusnya aja. Konsentrasi H plus pakai Ka dikali konsentrasi A per konsentrasi garam. Kalau kayak gini berarti berapa ini? Langsung aja angkanya 6,8 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi asam itu 0,5 molar. Karena udah molar, jadi langsung 0,5 per 0,45. Terus dapatnya hasilnya berapa? Tujuh koma 55 kali 10 pangkat min 5. 7,55 dikali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya berapa? Min log 7,55 kali 10 pangkat min 5. Jadinya 5 min log 7,55 kan? Iya. Berarti nilainya berapa pH-nya? 4,2. Ya, 4,2. Ini dapat pH-nya. Terus untuk yang cara kedua kita bisa pakai yang MBS lagi. Karena NaOH itu kan basa kuat. Karena dia basa kuat, jadi kita harus menggunakan yang cara tidak langsung yang tadi di awal, itu harus pakai MBS. Berarti adalah HF ditambahkan NaOH menjadi NaF plus H2O. Ya kan? Nah, terus HF-nya ini berarti kan karena di dalam itu harus pakai 0, karena udah totalnya itu adalah 1 liter, berarti kita anggapnya semuanya ini semua 1 liter. Jadi HF-nya jadi berapa?
HF-nya jadi 0,5 5 mol ya. Kalau NaOH-nya berapa? 0,01 Ya, 0,01 dapat dari mana? dari 0,4 dibagi 40. Ya, 0,4 dibagi 40. Terus di sini ada berarti yang harus hilang itu kan si siapa? NaOH. Berarti di bereaksinya menghabiskan si NaOH adalah 0,01 minus. Berarti si HF-nya saat bereaksi Negatif 0,01. 0,01 ya. Nah, terus di sini NaF-nya kalau yang kan NaF itu kan sama-sama garam ya, sama kayak KF. Jadi si konsentrasinya adalah 0,45 mol, sama kayak si KF karena dia sama-sama garam gitu. Kenapa bisa sama? Karena dari bentar, dari sininya pun tadi bener yang kata awal, siapa tadi yang nyebutin kalau KF itu dari KF sama kebalik, K plus sama benerin KU sama F min. Sedangkan kalau NaF itu juga Na plus sama F min. Jadi karena mereka sama komposisinya, maka konsentrasinya mereka itu sama atau kondisi awalnya mereka sama. Jadi ini ditambahkan 0,01. Jadi totalnya berapa kalau di HF saat bersisa? 0,49 mol. Kalau di NaF 0,01 bukan 0, iya benar 0,01 0,01. 0,46. Iya, 0,46 ya. Kan karena H2O-nya itu deh. H2-nya diabaikan. Terus berarti kita tinggal sama. Hapusnya Ka dikali konsentrasi A per konsentrasi G. Karena volume total adalah 1, kita bisa langsung pakai yang mol. Langsung aja 6,8 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi A atau konsentrasi asam adalah 0,49 per konsentrasi garam adalah 0,46. Jadi nilainya berapa? Berapa? Coba tadi suaranya putus-putus. Berapa? 7,24 kali 10 pangkat min 5. 7,24 dikali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya 5 min log 7,24. 5 min log 7,24. Jadi hasilnya Berapa? 4,15. 4,15. Ini sebenarnya habis dibaca lagi. Ternyata bukan cara 1 dan cara 2. Tapi memang ini 2. Yang A itu campuran HF dan KF. Yang B adalah campuran HF plus NaOH. Jadi ini yang A, HF dan KF. Ini yang B itu HF dan NaOH. Jangan salah baca ya. Jadi ini saya salah baca. Habis dibaca lagi ternyata memang bukan 2 cara. Itu. Ibu mau tanya,
Kan kalau untuk cari konsentrasi H+ itu harus pakai yang mol asam, konsentrasi asam sama konsentrasi garamnya dalam kondisi setimbang ya Bu. Nah terus yang A itu emang di soalnya untuk HF dan KF itu konsentrasinya sudah setimbang Bu, yang 0,5 molar dan 0,45 molar itu. Karena dia tidak diketahui kondisinya, biasanya memang dia langsung tembak gitu aja. Konsentrasi asam per konsentrasi garam. Jadi dianggap setimbang aja ya Bu. Terus yang B itu kan biasanya kalau mula-mula itu produknya itu nggak ada hasilin apapun ya Bu. Kenapa di NaF-nya itu bisa ada 0,45 mol itu Bu? Iya, karena tadi udah saya katakan bahwa NaF dan KF itu sama-sama garam yang memiliki mula-mula ini. Jadi anggapannya karena ini ionnya itu sama K+ dan F-. Kalau yang ini Na+ dan F-, maka awalnya mula-mulanya itu sama 0,45 molar. Lalu di sini 0,45 mol. Gitu. Jadi kalau kondisi ionnya beda itu berarti kita anggap 0 aja Bu. Kalau kondisi ionnya beda, misalkan diketahui sama yang di sininya. Kalau misalnya kayak H2SO4 itu kan asam kuat. Dia ada misalnya H2SO4 nanti jadinya H2 itu kan H+ juga. Apa ya? Na2SO4 apa ya contohnya? Maksudnya kalau yang tiba-tiba nanti jadinya yang 2+ atau 3+ atau 3- gitu gak sih maksudnya? iya Bu. Ya itu berarti nanti mula-mulanya akan berbeda. Biasanya nanti akan jadi 0. Dan yang ini kenapa kita yang A itu langsung gini? Karena memang dia asam lemah kan. Dia asam lemah karena punya Ka, jadi kita pakai cara langsung. Terus kalau yang HF plus NaOH itu tuh karena dia NaOH-nya itu kan kuat, makanya dia pakai cara tidak langsung. Gitu. Karena yang A itu cuma diketahui HF-nya dan garamnya, asam dan garamnya aja, berarti kita langsung pakai cara langsung. Tapi karena yang ini dikasih tahu campurannya itu apa, dan salah satunya adalah basa kuat atau asam kuat, makanya kita menggunakan cara tidak langsung. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita sudah selesai mencatat. Jadi dia terbukti ya kalau dia itu adalah larutan buffer karena pH-nya itu mirip-mirip. Yang satu 4,2, satunya 4,15. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Udah selesai mencatatnya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, kita masuk ke buffer basal. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, kalau buffer basal adalah basa lemah plus garamnya. Basa lemah dan garamnya ini cuma ada Kb. Kalau tadi asam lemah itu punya Ka, kalau basa lemah punya Kb.
Terus nanti buat nyari pOH-nya sama kayak yang kemarin-kemarin, pH plus pOH sama dengan pKw. Berarti kalau pH sama dengan pKw min pOH, sama juga pOH adalah pKw per pH. Min kok per. Itu. Atau 14 dikurangi pH. Ya. Nah, terus ini itu pH larutan yang dihasilkan dari 100 ml NH3 dengan konsentrasi 0,1 molar dan 50 ml HCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, di sini ini ada kurung, berarti ini adalah K-nya. Nah, dia Ka atau Kb, lihat dari depannya NH3. Berarti dia adalah glukus amin, berarti dia Kb. Dia basalnya. Terus berarti kalau gini kita pakai cara yang apa? MBS dulu nggak Bu? Iya, kita pakai MBS. Berarti NH3 ditambahkan HCl jadi NH4Cl. iya, NH4Cl. Kita pakai MBS. M-nya berapa? MNH3-nya berapa? Iya, 10 milimol. Dapat dari mana? Dapatnya dari mana 10 milimol? 100 dikali 0,1. Iya. 100 ml NH3 dikali 0,1 molar. Terus kalau yang mula-mulanya HCl berapa? 5 milimol. Iya, 5 milimol. Nah, kalau kayak kalau kayak gini berarti yang harus habis siapa? NH3 atau HCl? HCl. Ya, HCl. Berarti saat bereaksi HCl nilainya Min 5. min 5. Terus kalau yang NH3 5. Min 5. min 5. Min 5. Terus kalau yang NH4Cl NH4Cl 5. plus 5. Terus berarti saat sisa NH3 berapa? 5. Iya, 5 milimol. Kalau yang NH4Cl 5. iya, 5 milimol juga. Berarti kita tinggal cari konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- berarti Kb dikali konsentrasi basa per konsentrasi garam. Sama kayak tadi, kalau konsentrasi H plus ketika A dikali konsentrasi A per konsentrasi garam, kalau ini Kb dikali konsentrasi basa per konsentrasi garam. Berarti ini adalah Kb-nya 1,76 kali 10 min 5 dikali konsentrasi basanya, kan sisa basanya 5. 5 per volume totalnya 100 tambah 50, berarti 150 per sama garamnya. Jadi 5 per 150. Terus jadi kayak gini, tinggal kalian coret-coret ya. Kalian coret-coret di sini, coret. Jadi kalian tidak usah menulis atau menghitung lagi. Jadi konsentrasi OH-nya nilainya 1,76 dikali 10 min 5. Berarti kalau kayak gini
POH-nya berapa? 5 min log 1,76. 5 min log 1,76. Iya, 5 min log 1,76. Berapa nilainya POH? 4,75. 4,75. Berarti pH-nya 4,75. iya, 14 dikurangi 4,75. Berarti nilainya 9,25. 9,25. Oke, bener ya. Dan ini juga misalnya daripada kalian hitung 2 kali, kalian bisa juga langsung pH-nya adalah kan ini 5 min 1,76 kali 10 pangkat min 5. Bisa juga kalian langsung 9 ditambah log 1,76. Nah, ini jadinya berapa? Sama nggak 9,25? Sembilan koma 245. 9,245. Ya, mirip-mirip lah ya. 9,25 sama 9,245. Jadi kayak gini. Hampir mirip. Jadi sama aja kalau kalian mau langsung pH-nya 9 ditambah 1,76 atau dari POH dulu baru kalian cari pH-nya, sama aja. Kenapa ini 9? Karena di sini 5. Jadi 10 dikurangi 5 jadi 9. 10 kurang 5. 10 14 dikurangi 5 nilainya 14. Tuh. Paham kan? Boleh catat dulu 2 menit ya. Kak, kemut Kak, mic-nya. Disuruh nyatet dulu nopal. Oh, kirain itu apa? Kirain gak sengaja kemut. Udah selesai nyatetnya? Udah. Oke. Lanjut ya. Di sini disuruh cari pH lagi. Gimana? Disuruh mencari pH. pH sebelum dan sesudah. Jadi kalau sebelum yang kayak gimana? Gimana? Kalau sebelum kita pakai apa? Maksudnya sebelum dan sesudah itu maksudnya sebelum apa, sesudah apa? Ayo, di mana Aji?
Sebelum Sebelum itu ini bukan sih Kak, sebelum larutan buffer yang di atas itu dicampur sama NaOH sama HCl itu sebelum. Sesudahnya berarti saat larutan buffernya ditambahkan NaOH kalau nggak HCl. iya benar. Jadi kalau sebelum kita cari pH-nya kayak gimana? Karena yang di sini diketahui adalah Kb, berarti CH3NH2-nya dia termasuk sebagai basa apa? Lemah. Ya, basa lemah. Berarti CH3NH3Cl-nya itu adalah Garam. iya garam. Berarti kalau sebelum kita mau nyari pH-nya kayak gimana? OH min dulu. OH min kayak gimana rumusnya? OH min sama dengan KB dikali basa bagi garam. Ya, konsentrasi OH min sama dengan Kb dikali konsentrasi basa per konsentrasi garam. Berapa nilainya? Berapa? 4,4 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,8 bagi volume totalnya 1 liter, terus dibagi 1 molar bagi 1 liter juga. Kalau ini, karena ini udah molar, berarti ini kan udah konsentrasi. Langsung aja 0,8 dibagi 1. Kalau yang tadi, itu kan masih mol. Makanya harus dibagi sama volume total. Tuh. Jadi kalau kayak gini, nilainya berapa hasilnya? 3,52 kali 10 pangkat min 4 bukan? 52 kali 10 pangkat min 4. 52 dikali 10 pangkat min 4. Oke, terus berarti nilai pH-nya berapa? Di bawah deh. pH-nya berapa? pH loh, bukan pH. 11 kurangi 4 tambah log 3,52. 11 kurangi 4. 14 Kak, 14 kurang 4. 14 kurangi 4 berarti nilainya 10. ya langsung 10 ya. 10 ditambah Log log 3,52. ya 3,52. Berarti nilainya berapa? Sepuluh koma lima 10,54. Oke, ini yang sebelum. Terus sekarang kita mau yang sesudah. Yang sesudah, tapi yang A dulu. Ini gimana nih? Sesudah yang A. Berarti CH3NH2 ditambah sama NaOH. Kayak gimana nih? Pakai apa? Itu berubah menjadi CH3NH2 dulu kan? Tambah H2O.
Karena ini kan basa, ketemu basa kuat. Jadi kita pecah-pecah si basanya. Jadi kalau yang ini NaOH itu kan dapatnya dari Na plus sama OH-. Terus kalau yang ini garamnya itu kan berarti dari CH3NH3 plus ditambah sama Cl- kan. Kalau yang ketemu basa kuat kita pakai si yang yang ini, pakai ini ditambah sama OH-. Gitu, langsung aja CH3NH3 plus ditambah OH- menjadi CH3NH2. Ditambahkan sama H2O. Terus habis itu kalau di sini pakai MBS. MBS ini kan 1 mol. Jadi ini 1 mol karena volume totalnya adalah 1 liter. Karena volume totalnya 1 liter dan ini adalah 1 molar, makanya nilainya adalah 1 mol. OH-nya pun di sini 0,07 mol. Terus CH3NH2-nya ada 0,8 mol. 0,28 molar, tapi volume 1 liter jadinya 0,8 mol. Kalau gini berarti yang basa kuatnya itu harus habis. Jadi OH ini yang harus habis 0,07 mol. Minus. Di sini minus 0,07, di sini ditambah 0,07. Ini diabaikan. Terus hasilnya 1 dikurangi 0,07 berapa? 0,93. 0,93. 0,8 ditambah 0,07 0,87. Benar. Terus nanti kita tinggal cari si pOH-nya atau langsung pOH. pOH dulu deh. Konsentrasi OH-nya dulu. Di sini konsentrasi OH-nya sama kayak KB. KB dikali konsentrasi B per konsentrasi garam. Jadinya 4,4 dikali 10 min 4 dikali basanya. Basanya yang basah ya, bukan yang garam. Maksud udah paham nggak? Jadi kita pakai yang 0,87 ini yang basahnya. Karena ini yang memang yang basah lumayan. Jadi 0,87 per masa volume totalnya kan 1 liter, berarti kita tulisnya 1 per ini 0,93 per 1. Jadi nilainya berapa? OH-nya 4,12 kali 10 pangkat min 4. 4,12 kali 10 pangkat min 4. Berarti kalau gitu nilai pH-nya 10 tambah log 4,12. ya 10 ditambah log 4,12. Nilainya 10,61. 10,61.
Oke. Itu silakan tulis dulu. Nanti baru kita bahas yang 1 menit ya notes-nya. Udah selesai mencatatnya atau belum? Udah diam berarti udah ya. Nah sekarang kita kerjain yang B. Yang B-nya berarti karena ini asam lemah berarti kita pakai bahasanya CH3 asam kuat kok asam lemah. CH3 plus NH2 ditambahkan HCl. Jadinya CH3NH3Cl. iya. CH3NH3Cl. Terus di sini kita pakai MDS lagi. Mula-mulanya berapa? CH3NH2 0,8. ya 0,8 mol ya. HCl-nya HCl 12. ya 0,12 mol. CH3NH3Cl-nya mula-mula 1 mol. iya 1 mol. Terus yang hilang adalah si HCl. ya HCl. Berarti pada saat bereaksi semuanya nilainya HCl dulu min 0,12. ya min 0,12. Kalau yang CH3NH2 berapa intinya CH3NH2 saat bereaksi? Min 0,12. Min 0,12. Terus kalau yang CH3NH3Cl Positif 0,12. ya 0,12. Berarti saat sisa si CH3NH2-nya nilainya berapa? 0,68. 0,68 mol. Kalau CH3NH3Cl nilainya 1,12. iya 1,12 mol. Berarti kita bisa cari konsentrasi OH-nya. Langsung aja ya. Berarti 4,4 dikali 10 min 4 dikali konsentrasi basanya 0,68 per 1,12. Berapa? Dua 2,67 kali 10 pangkat min 4. 2,67 dikali 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya
10 tambah log 2,67. Ya, 10 tambah log 2,67. Berapa hasilnya? 10,42. 10,42. Oke, silakan catat 1 menit ya. Udah selesai mencatat ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Udah dibikin ternyata. Nih, berapakah massa NH4Cl yang harus ditambahkan ke dalam larutan? Massa NH4Cl. NH4Cl itu apa? Asam, basa, atau garam? Garam. Garam. Disuruh dimasukin kemana dia? Yang diketahui apa aja? Yang diketahui apa aja? Volume NH3 750 ml sama konsentrasi NH3 0,15 molar. Terus pH-nya 9,18 sama Kd-nya. Di sini Kd-nya NH3. Jadi NH3 itu adalah si besar lemaknya. Terus gimana step kita bisa mendapatkan massa si garam? Di sini yang diketahui adalah Kb dan pH. Berarti langkah awal kita harus tahu apa dulu. Kalau Kb berarti harusnya Konsentrasi PKB. albumin. PKB konsentrasi. Kita tahu apa dulu nih langkah pertama. Dari POH dulu. Ya, kita harus tahu pOH-nya dulu. pOH-nya dapat dari Di rumus PKW dikurang pH. PKW-nya itu kan 14, pH-nya itu udah ada 9. Jadi pOH-nya POH-nya 14 kurang 4,82. berapa nilainya? 4,82. 4,82. Berarti konsentrasi OH mirnya berapa? 10,82. Ya, 10 pangkat min pOH. Jadinya 10 pangkat min 4,82. Nilainya berapa? Itu 0,51 kali 10 pangkat min 5. Tuh. Bentar.
bentar ya. 1,51 kali 10 pangkat 5. Terus habis itu kita udah dapat POH-nya, terus kita ngapain? Dari PKB. Nyari apa? PKB. PKB. Nyari konsentrasi garam dari OH min sama dengan KB dikali basa gitu nggak sih? Basa per garamnya. Iya. Kita pakai cari buat massa garamnya pakai yang konsentrasi. Kita harus cari tahu konsentrasi garamnya dulu. Ini 1,51 kali 10 pangkat 5 ya tadi. Terus kalau kita udah tahu OH min, berarti kita pakai rumus yang OH min sama dengan KB kali konsentrasi basa per konsentrasi garam. Jadi nilainya ini 1,51 kali 10 min 5 dikali KB-nya berapa? 1,76 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Konsentrasi basanya berapa? Nol koma 15. 0,15 0,15 diapain? Ya deh. Bukan 0,15 per garam ya, konsentrasi garam. Berarti konsentrasi garamnya berapa? Coret. Nilainya berapa konsentrasi garamnya? Berapa nilainya? 0,17 molar. 0,17 molar. Nah, kita udah tahu konsentrasinya segini. Berarti kita bisa, kalau konsentrasi molaritas, itu rumusnya apa? N per V. Gram primer. Iya. Mol per volume atau gram per mr dikali 1 per volumenya kan. Nah, itu berarti soalnya 0,17 dikali gram yang dicari per mr-nya berapa? MR-nya NH4Cl. MR-nya NH4Cl berapa? Tiga dua bukan Kak? 53,5. Iya, 53,5. 53,5 dikali ini 1 per dalam liter, karena ini adalah dalam mili, berarti sama aja 1000 per volume dalam mili kan. Jadi kita 1000 per 750, berarti masanya nilainya berapa? 0,17 dikali 5,35 dikali 750.
50 per 1000. Berapa nilainya? 0,68. 0, Nah, itu MR-nya 53,5 bukan 5,35. 5,35. 53,5. 53,5. Oh iya. Itu kakak nulisnya 5,35. Iya benar. Lima 3,5. Jadinya berapa? 6,82. 6,82. 6,82. Oke, jadi jangan berhenti, biasa aja. Oke, silahkan dicatat dulu 1 menit ya. Udah selesai mencatatnya? Atau belum? Udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke titrasi asal basa. Apa yang kalian tahu tentang titrasi? Titrasi itu kayak gimana sih? Titik ekuivalen. Iya, jadi titrasi asam basa itu maksudnya adalah mencampurkan larutan asam dan larutan basa sehingga mencapai titik ekivalen. Titik ekivalennya itu di mana? Saat kondisi mol asam itu sama dengan mol basa. Nah, terus di sini bisa kalian lihat sendiri itu ada macam-macam indikator. Di sini yang kalian tahu adalah metil merah, terus ada PP, ada fenol merah, terus ini akan indikator-indikator ini memiliki berbagai pH dan berbagai warna. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Terus sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini kita disuruh mencari apa? Atau kita yang diketahui ini apa aja? Oke, yang diketahui apa aja dan kita disuruh mencari apa sih? Dari soal yang nomor 7. Volume asam benzoat bukan Volume asam benzoat.
Oh, ini yang diketahui. Yang diketahui volumenya. Volume asam benzoat 30 mili. Terus apalagi yang diketahui? Ka asam benzoat, Ka-nya, terus konsentrasi asam benzoat, konsentrasinya, NaOH, konsentrasi NaOH. Udah. Terus habis itu kita disuruh mencari apa sih? pH awal, terus pH setelah ditambah 12 mili basa, pH titik ekivalen, sama pH sesudah penambahan 22 mili basa. Oke. Terus ini gimana nih caranya? Buat mencari pH awal, kita pakai apa? MBS. Tanda tangannya gimana? MBS. Kita tahu nggak? Gimana kita caranya pakai MBS? Jadi nggak perlu di scan. Kalau MBS gimana? Langsung nyari konsentrasi H plus nggak? Cari konsentrasi H plusnya gimana kalau konsentrasi H plusnya? Akar Ka dikali konsentrasi asam benzoatnya. Iya benar. Jadi konsentrasi H plusnya kita dapat dari akar Ka dikali Na. Nah, Ka-nya udah tahu ini 6,3 dikali 10 pangkat min 5 dikali Ma-nya berapa? Ma-nya berapa? Ma-nya 0,1 molar. ya, Ma-nya itu udah konsentrasi dari asam itu 0,1 molar. Jadi nilainya berapa? Langsung aja nilai akhirnya. Dua koma lima kali 10 pangkat min 3. Ya, 2,5 kali 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya berapa nilainya? Min Min? min log 2,54 kali 10 pangkat min 3 bukan? Jadi 3 min log 2,54. ya 2,6. 2,5. Jadi nilai akhirnya berapa? 2,76. Berapa? 2,6. 2,6. Oke, 2,6. Terus berarti kita udah dapat si A-nya. Terus sekarang yang B. Gimana caranya yang B? pH setelah penambahan 12 mili basa. Berarti apa yang ditambahkan? NaOH. Iya, NaOH dicampur dengan Asam benzoat. iya, asam benzoat. Berarti asam benzoatnya C6H5COOH ditambahkan NaOH menghasilkan C6H5COO
Na tambah H2O. Iya, kalau ada yang Na-an itu Na-nya di depan ya. Na C6H5CO. Ditambahkan H2O. Berarti karena H2O itu air tidak diikutkan, terus berarti kita sekarang pakai MBS. MBS-nya berarti mula-mulanya asam benzoatnya berapa? Berapa mol atau berapa milimol? Tiga milimol. Ya, 3 milimol. Untuk mula-mula NaOH-nya berapa? 3,3. NaOH 3,3 bukan? 3,3 dari mana? Dari 0,15 kali 22. 22 yang mana? Satu koma 8 nggak sih Bu? 12 dikali 0,15. Ya, 1,8 ya. Kita masih yang B, belum yang D. Yang D itu 12. Yang D itu baru yang 20. Oke, berarti ini 1,8 ya. 1,8 milimol. Si garamnya nggak ada di awal. Terus berarti kalau kayak gini yang harus habis ya siapa? NaOH. Iya, NaOH. Berarti saat bereaksi NaOH nilainya Negatif 1,8 milimol. ya negatif 1,8 milimol. Terus untuk yang C, yang untuk asam benzoat min 1,8. min 1,8. Terus kalau untuk yang NaCN6H5COO 1,8 milimol. plus 1,8 milimol ya. Bisa jadi lupa. Terus berarti saat bereaksi, saat sisa atau saat setimbang, itu asam benzoatnya nilainya berapa? 1,2. 1,2 milimol. Untuk NaCN6H5COO-nya nilainya adalah 1,8 ya. Terus sekarang berarti tinggal dicari konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+-nya gimana? Konsentrasi H+, gimana? Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Ya, Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Berarti Ka-nya 6,35, 6,3 dikali 10 min 5. Konsentrasi asamnya berapa? 1,2 per 42. Iya. 1,2 per 42 dibagi konsentrasi garamnya konsentrasi garam 1,8 bagi 42. 1,8 dibagi 42. Oke, berarti di sini dicoret. Terus hasilnya berapa? Konsentrasi H+-nya. Langsung nilai akhirnya aja. Berapa? 4,2 kali 10 pangkat min 5. 4,2 dikali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya
5 min log 4,2. 5 min log 4,2 nilainya 4,37. 4,37. Nah, udah silakan dicatat dulu. Satu menit masih tinggal B, C, kurang C sama D. Udah selesai mencatatnya ya. Kita lanjut yang C sama yang D. Kalau yang C sama yang D kita tahu sama. Untuk yang C itu kan C6 5COOH ditambahkan NaOH jadinya NaC6H5COO ditambah H2O. Karena ini mintanya pada saat titik ekivalen. Kalau satu titik ekivalen berarti dia mol basa sama dengan mol asam. Dan ini semuanya harus habis. Ya kan? Saat titik ekivalen. Terus berarti kalau ini MBS, dia nilainya kan tadi 3 milimol. Si NaOH-nya juga 3 milimol. Karena saat ini mol basa dan mol asamnya itu bereaksinya sama. Jadi 3 milimol min 3 milimol juga. Di sini plus 3 milimol. Terus jadinya sini habis, terus di sini 3 milimol. Nah, habis itu kan cuma tersisa sama si garamnya aja kan. Nah, gimana kita bisa cari pH-nya? Nah, kita pertama itu harus mencari volumenya. Volume si NaOH-nya itu berapa? Dapat volume NaOH-nya itu dari MV sama dengan mol, sama kayak biasa, molar. Molar per mol per V. Jadi kalau volumenya mol per molar. Jadi NaOH-nya kan 3. Jadi 3 milimol per volumenya, molaritasnya adalah 0,15. Jadi nilainya berapa? 20. Iya, 20 mili. Kenapa kita butuh volumenya si NaOH? Karena kita mau pakai rumus OH min. OH minnya rumusnya Akar KW per KA kali konsentrasi garam, Bu. Iya, akar KW per KA dikali konsentrasi garam. Karena yang tersisa hanya si garamnya aja. Terus berarti KW-nya berapa? 10 pangkat min 14. Iya, per KA-nya
KA. KA 6,3. 6,3 dikali 10 min 5 dikali konsentrasi garamnya berapa? 3/50. Iya, 3/50. 50 dari mana? Volume total. Iya, volume totalnya 50 ya. Dari 30 si asam benzoat ditambahkan 20 mili si NaOH. Terus habis itu nanti kalian bakal dapat, ini bisa kalian selesaikan sendiri. OH-nya dapat, terus nanti dapat pOH-nya. Langsung pH-nya berapa? Sama kayak tadi. Langsung pH-nya berapa nilainya. Tuh, terus untuk yang nomor D terakhir, sama kayak yang B tadi, tinggal ditambahkan 22 mili basa. Tinggal nanti pakai MBS-nya, terserah, bisa kalian coba sendiri. Sama kayak yang B, poin B. Udah, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu tutorial kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah datang dan memperhatikan dengan baik. Semoga kalian bisa paham dengan soal-soal hari ini tentang buffer dan titrasi asam basa. Oke, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Makasih, Bu.